Mata Rangga terasa berat. Dalam detik-detik terakhir sebelum tertidur, satu pikiran menghantam benaknya. Malam pertama ini bukan tentang cinta, melainkan tentang penyerahan. Rangga adalah seorang pemuda desa berusia sekitar 25 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya menyimpan gurat kelelahan akibat hidup yang keras. Ia tinggal seorang diri di rumah kayu sederhana di tepi hutan Sawarni, peninggalan orang tuanya yang telah lama meninggal. Sehari-hari, Rangga bekerja sebagai buruh ladang dan pencari kayu bakar. Hidup pas-pasan, namun dikenal sebagai sosok yang pendiam, jujur, dan berhati lembut. Ia bukan orang yang banyak bicara, tetapi jika melihat orang lain kesusahan, hatinya tak pernah tega untuk berpaling. Hutan di sekitar tempat tinggalnya bukanlah hutan biasa. Orang-orang desa sering memperingatkan agar tidak masuk terlalu dalam, terutama saat senja menjelang. Namun bagi Rangga, hutan itu adalah bagian dari hidupnya. Ia hafal setiap jalan setapak, pohon besar, dan aliran sungai kecil di dalamnya. Di sanalah, pada suatu sore yang mendung, ia menemukan seorang anak kecil yang tampak kebingungan dan ketakutan. Anak itu berwajah pucat, berpakaian rapi namun asing bagi mata Rangga. Matanya besar dan bening, menatapnya tanpa berkedip. Meski ada perasaan aneh yang membuat bulu kuduk Rangga berdiri, ia tetap menolong anak itu, menuntunnya keluar dari hutan tanpa bertanya banyak hal. Saat mereka berpisah, anak itu hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang nyaris seperti bisikan angin. Sejak peristiwa itu, hidup Rangga berubah. Beberapa hari kemudian, ia bertemu Saras. Perempuan itu muncul di tepi hutan saat malam mulai turun. Wajahnya cantik dengan kecantikan yang tidak biasa. Kulitnya halus pucat, matanya jernih berkilau kehijauan, dan rambut hitamnya panjang tergerai hingga pinggang. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna terang, namun kain itu memantulkan cahaya bulan seolah memiliki sinarnya sendiri. Senyumnya lembut, membuat hati Rangga hangat, sekaligus menimbulkan rasa was-was yang sulit dijelaskan. Saras berbicara dengan suara pelan dan sopan. Gerak-geriknya anggun, namun terlalu sempurna untuk manusia biasa. Ia mengaku berasal dari kampung yang tersembunyi di balik hutan dan datang untuk membalas kebaikan Rangga. Tanpa banyak penjelasan, Rangga dibawa ke sebuah perkampungan yang tak terlihat oleh mata manusia biasa, Kampung Astana Bunian. Di sanalah Rangga menyadari bahwa perempuan yang kini berdiri di hadapannya bukan sekadar manusia biasa, dan bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan telah membuka pintu menuju takdir yang jauh lebih besar dari hidup sederhana yang selama ini ia jalani. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun jati yang gugur. Rangga melangkah perlahan memasuki kampung itu. Hatinya berdebar tak karuan. Tanah yang ia pijak terasa dingin, berbeda dengan tanah ladang yang biasa ia injak setiap hari. Di kiri dan kanan, rumah-rumah kayu berjajar rapi. Bentuknya menyerupai rumah limasan dan joglo kecil, lengkap dengan ukiran halus bermotif bunga dan sulur. Tak satu pun terlihat tua atau lapuk, seolah waktu enggan menyentuh tempat itu. Orang-orang yang melintas menundukkan kepala dengan sopan ketika berpapasan dengan Saras. Mereka mengenakan kain lurik, jarik, dan kebaya sederhana, namun bersih dan anggun. Wajah mereka teduh, senyum tersungging tipis, tetapi mata mereka menyimpan sorot yang membuat Rangga tak berani menatap terlalu lama. Ada rasa sungkan menekan dadanya, seperti saat seorang rakyat kecil
berdiri di hadapan kaum terpandang. "Permisi," ucap salah seorang lelaki tua sambil menyilangkan tangan di dada. Saras hanya mengangguk pelan, lalu menggenggam tangan Rangga lebih erat. Sentuhan itu hangat, namun ada dingin samar yang merambat hingga ke tulang. "Jangan banyak bertanya," bisik Saras lembut. "Cukup ikuti saja dan ingat, niatmu harus bersih." Rangga mengangguk, meski ia sendiri belum sepenuhnya mengerti maksud ucapan itu. Mereka berhenti di sebuah rumah panggung yang lebih besar dari yang lain. Tiang-tiangnya kokoh, kayunya berwarna gelap mengilap, dan di atas pintu tergantung janur tua yang telah mengering. Begitu melangkah masuk, Rangga mencium aroma kemenyan dan bunga staman, melati, kenanga, dan kantil yang menusuk hidung namun menenangkan. Di dalam rumah, cahaya lampu minyak temaram menerangi ruangan. Dindingnya penuh ukiran, sementara di sudut ruangan terdapat sesaji, tumpeng kecil, jajanan pasar, dan kendi berisi air bening. Rangga menelan ludah. Semua ini terlalu rapi, terlalu sakral, seolah ia sedang memasuki ruang adat yang tidak boleh sembarang orang pijak. Seorang perempuan sepuh duduk bersila di tengah ruangan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya keriput namun berwibawa. Matanya menatap Rangga tajam, seakan menimbang isi batinnya. "Anak muda," ucapnya pelan namun tegas. "Kamu sedang memasuki keadaan yang tidak biasa. Apakah kamu datang dengan niat yang tulus?" Rangga terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab lirih. "Iya, Mbah. Saya hanya orang biasa. Saya tidak punya niat buruk." Perempuan itu mengangguk pelan. "Yang paling penting adalah hatimu. Di dunia ini, hati lebih berat nilainya daripada harta." Saras selalu duduk di samping Rangga. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa ia baca. Perempuan sepuh itu mengambil segenggam beras kuning dan menaburkannya perlahan ke lantai, sambil melafalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak sepenuhnya dipahami Rangga. Malam itu, pernikahan mereka dilangsungkan dengan cara yang sunyi namun hikmat. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada gamelan keras, hanya denting halus seperti suara angin yang menyentuh bambu. Rangga mengucap janji dengan suara bergetar, sementara Saras menatapnya tanpa berkedip. Saat janji itu terucap, Rangga merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan sakit, bukan pula senang, melainkan perasaan seperti sedang diikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam pertama pun tiba. Saras duduk di tepi dipan kayu, mengenakan kebaya putih polos. Rambutnya tergerai, wajahnya cantik seperti cahaya bulan yang jatuh ke bumi. Namun, saat ia menoleh, Rangga melihat kilatan asing di matanya. Bukan ancaman, melainkan peringatan. "Ingat," ucap Saras lirih. "Apapun yang terjadi malam ini, jangan terkejut dan jangan takut." Rangga mengangguk perlahan, meski jantungnya berdegup semakin kencang. Di luar rumah, suara alam mendadak sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam. Hanya angin yang berdesir pelan, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Dan disitulah Rangga mulai sadar bahwa pernikahan ini bukan sekedar ikatan antara dua manusia, melainkan perjanjian lama antara manusia dan dunia lain yang selama ini hanya hidup dalam bisik-bisik dan kepercayaan orang Jawa. Malam semakin larut. Cahaya lampu minyak di dalam rumah panggung bergetar pelan. Bayang-bayang ukiran di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Rangga duduk di tepi dipan kayu dengan punggung kaku.
Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara terasa sejuk menusuk tulang. Saras masih duduk diam di hadapannya. Ia tidak mendekat, tidak pula berbicara. Hanya menatap Rangga dengan sorot mata yang tenang. Terlalu tenang untuk sebuah malam pertama. Di luar rumah, angin berdesir melewati dedaunan. Suaranya terdengar seperti bisikan panjang yang saling bersahutan. Rangga menelan ludah. Saras, suaranya serak. Kenapa suasananya terasa berbeda? Saras tersenyum tipis. Senyum itu indah. Namun entah mengapa, membuat dada Rangga semakin sesak. Karena malam ini bukan malam biasa. Jawabnya pelan. Ini malam di mana batas antara dunia manusia dan dunia kami menjadi tipis. Saras lalu berdiri. Gerakannya ringan, nyaris tanpa suara. Ia mengambil sebuah cawan kecil berwarna keemasan dari sudut ruangan. Di dalamnya, terdapat cairan berwarna merah keunguan yang memantulkan cahaya lampu. Minumlah, ucap Saras lembut. Ini bagian dari adat kami. Rangga menatap cairan itu ragu. Aromanya manis, namun asing. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia teringat pesan tetua. Jangan menolak apapun malam ini. Dengan tangan gemetar, ia menerima cawan itu dan meneguk isinya perlahan. Begitu cairan itu menyentuh tenggorokannya, tubuh Rangga langsung terasa hangat. Bukan hangat biasa, melainkan seperti api kecil yang menyebar dari dada ke seluruh tubuh. Pandangannya sedikit berkunang, telinganya berdenging halus. Saras mendekat dan duduk di sampingnya. Tangannya menyentuh lengan Rangga. Sentuhan itu lembut, tapi ada dingin samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mulai malam ini, kata Saras lirih, kamu tidak lagi berdiri sendiri. Tiba-tiba, suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Bukan seperti gamelan pesta, melainkan denting pelan yang lambat, seolah dimainkan dari dalam tanah. Lantai rumah bergetar halus. Lampu minyak berkedip, hampir padam, lalu menyala kembali. Rangga menoleh ke sekeliling. Bayangan di dinding tampak memanjang, bergerak tak wajar. Rangga, aku merasa tidak enak, ucapnya terbata-bata. Saras menatapnya lama. Untuk sesaat, wajahnya tetap cantik seperti biasa. Namun kemudian, di bawah cahaya lampu yang meredup, Rangga melihat sesuatu berubah. Mata Saras berkilau kehijauan. Senyumnya tetap ada, tapi terasa asing. Bukan senyum seorang manusia sepenuhnya. Tenang, ujar Saras. Apa yang kamu rasakan adalah proses pengikatan. Rangga ingin berdiri, ingin menjauh, tetapi tubuhnya terasa berat. Seolah ada beban tak kasat mata menekan bahunya. Napasnya memburu. Dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kecil. Bukan satu, melainkan banyak. Seperti telapak kaki anak-anak berlari di lantai kayu. Rangga menoleh cepat, tapi tak melihat siapapun. Namun bayangan mereka ada. Bayangan kecil, rendah, bergerak mengelilingi ruangan, tampak di dinding dan lantai. Tawa lirih terdengar, nyaring namun tidak wajar. Jangan lihat mereka terlalu lama, kata Saras lembut namun tegas. Mereka hanya ingin menyaksikan. Menyaksikan apa? Bisik Rangga. Saras mendekatkan wajahnya. Bibirnya hampir menyentuh telinga Rangga.
menyaksikan ikatanmu dengan dunia kami. Tiba-tiba, angin kencang menerobos masuk melalui celah dinding. Lampu minyak padam seketika. Rumah itu kini hanya diterangi cahaya bulan yang masuk tipis-tipis. Dalam remang itu, Rangga mendengar satu kalimat, bukan dari Saras, melainkan dari banyak suara yang menyatu. Mulai malam ini, kamu telah dipilih. Tubuh Rangga gemetar hebat. Jantungnya serasa ingin meloncat keluar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Saras menggenggam tangannya erat. "Jangan takut," ucapnya pelan. "Jika kamu takut, ikatan ini akan menyakitimu." Perlahan, suara gamelan mereda. Bayangan-bayangan itu menghilang satu persatu. Angin berhenti berhembus. Keheningan kembali menyelimuti rumah. Lampu minyak menyala kembali dengan sendirinya. Rangga terengah-engah, tubuhnya lemas seperti habis berjalan jauh. Saras kini kembali tampak seperti biasa, cantik, tenang, dan lembut. Ia merebahkan Rangga dengan hati-hati di dipan. "Tidurlah," katanya lirih. "Besok pagi, kamu akan bangun sebagai orang yang berbeda." Mata Rangga terasa berat. Dalam detik-detik terakhir sebelum tertidur, satu pikiran menghantam benaknya. Malam pertama ini bukan tentang cinta, melainkan tentang penyerahan. Dan di luar rumah, jauh di balik hutan sawarni, suara gamelan kembali berdenting lirih, seolah menandai bahwa sebuah perjanjian lama telah resmi terikat. Pagi datang dengan cara yang aneh. Matahari terbit seperti biasa, namun cahayanya tampak lebih pucat, seolah terhalang tirai tipis yang tak kasat mata. Rangga terbangun dengan napas terengah. Dadanya terasa berat, seperti habis memikul beban besar semalaman. Kepalanya masih pening, dan tubuhnya pegal meski ia merasa tidak banyak bergerak saat tidur. Ia menoleh ke samping. Saras sudah duduk bersila di dekat jendela, menghadap keluar. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya tenang, terlalu tenang. Ia tampak seperti perempuan yang sedang bersemedi, bukan istri yang baru melewati malam pertama. "Kamu sudah bangun?" ucap Saras lembut. "Bagaimana tubuhmu?" "Aneh," jawab Rangga jujur. "Hangat, tapi juga dingin. Seperti ada sesuatu yang berubah." Saras tidak langsung menjawab. Ia berdiri, mengambil kendi berisi air, lalu menyodorkannya kepada Rangga. Air itu bening, namun saat disentuh terasa lebih sejuk dari air biasa. "Minum dulu," ucapnya. "Setelah itu, aku akan menjelaskan semuanya." Rangga menuruti. Begitu air itu masuk ke tenggorokannya, rasa hangat di dadanya sedikit mereda. Namun, perasaan asing itu belum sepenuhnya hilang. Saras lalu duduk di hadapannya. Kali ini, tatapannya berbeda. Tidak lagi sekadar lembut, melainkan dalam, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat di dalam hati. "Rangga," katanya akhirnya, "apapun yang akan kamu dengar nanti, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah berniat mencelakakanmu." Kalimat itu membuat jantung Rangga berdegup lebih kencang. "Apa maksudmu?" tanyanya. Saras menarik napas panjang. Angin pagi masuk melalui celah dinding, menggerakkan tirai tipis dan membawa aroma bunga kantil yang semakin pekat. "Aku bukan bunian biasa," ucap Saras pelan. "Aku adalah keturunan darah tua, putri dari pemimpin kampung ini." Rangga terdiam. Kata-kata itu terasa berat, jatuh satu persatu ke dalam pikirannya. "Putri pemimpin?" ulangnya lirih.
Saras mengangguk. Dunia kami memiliki aturan, ikatan, garis keturunan, dan perjanjian lama dengan alam. Sejak lahir, aku sudah ditentukan untuk menikah dengan sesama darah bunian. Pernikahan politik, bukan cinta. Rangga mengepalkan tangannya. Ada rasa sesak di dadanya yang tak bisa ia jelaskan. Lalu aku datang, lanjut Saras. Seorang manusia biasa, menolong tanpa pamrih. Tindakan kecilmu melanggar satu hukum tak tertulis. Manusia tidak seharusnya ikut campur urusan kami. Tapi justru karena itulah aku melihat harapan. Saras menatapnya lurus. Aku memilihmu. Memilih untuk apa? Suara Rangga nyaris bergetar. Untuk membebaskanku, jawab Saras jujur. Namun setiap pembebasan selalu ada harganya. Rangga menelan ludah. Potongan-potongan kejadian mulai menyatu di kepalanya. Peringatan tetua, malam pengikatan, bayangan-bayangan kecil, dan rasa asing di tubuhnya. Minuman semalam, ucap Rangga pelan. Itu bukan sekadar adat, bukan? Saras menunduk. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan rasa bersalah. Itu adalah penanda, katanya lirih. Dengan meminumnya, tubuh dan jiwamu mulai disesuaikan. Tidak sepenuhnya menjadi bunian, tapi tidak lagi sepenuhnya manusia. Rangga berdiri dengan napas memburu. Tangannya gemetar. Jadi, aku tidak bisa kembali seperti semula. Saras ikut berdiri. Ia meraih tangan Rangga, namun kali ini genggamannya lembut, penuh permohonan. Jika aku jujur sejak awal, kamu mungkin akan lari, katanya dengan mata berkaca-kaca. Dan aku akan dikembalikan pada takdir yang tidak kupilih. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara dedaunan di luar yang bergesekan pelan. Rangga, lanjut Saras, suaranya bergetar. Aku mencintaimu. Tapi cintaku datang bersama dunia yang kejam. Jika kamu tetap di sisiku, kamu akan hidup lebih lama dari manusia biasa. Tapi dunia lamamu perlahan akan menjauh. Dan jika aku pergi, tanya Rangga lirih. Saras menunduk. Aku tidak bisa memaksamu. Tapi aku juga tidak bisa melepaskanmu begitu saja. Rangga menatap keluar jendela. Matahari pagi bersinar redup, namun cahaya itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih asing. Ia tahu hidupnya sudah berubah selamanya. Dalam hati, Rangga membuat keputusan. Ia menarik napas panjang, menatap Saras, dan berkata dengan tegas, "Kalau begitu, aku akan tetap di sini, bersamamu." Saras tersenyum tipis. Mata hijau itu kini bersinar hangat, namun tetap ada cahaya asing yang samar. "Selamat datang di dunia kami," ucapnya lembut. Dan di luar, hutan sawarni berbisik lirih, seakan menyambut manusia biasa yang kini menjadi bagian dari dunia yang lebih luas, lebih misterius, dan lebih abadi. Rangga menatap hutan yang kini tampak berbeda, lebih hidup, lebih sunyi, dan penuh bisikan yang hanya bisa ia dengar. Di sampingnya, Saras berdiri dengan senyum lembut. Rambut hitam panjangnya tersapu angin malam. Matanya tetap menyimpan cahaya kehijauan yang misterius. "Aku tak lagi takut," bisik Rangga. Suaranya nyaris tenggelam oleh desiran angin dan gemerisik daun. "Kalau ini takdirku, aku akan menjalaninya bersamamu." Saras meraih tangan Rangga, dan begitu jari mereka bersentuhan, seakan ada aliran hangat yang menembus seluruh tubuh Rangga.
Bukan hanya hangat, tapi juga menenangkan. Mengikatnya ke dunia yang selama ini tak terlihat oleh manusia. Bersama Rangga, kata Saras lirih. Meski manusia dan bunian jarang bersatu, hatimu telah memilih dengan tulus. Itu yang membuat kita berbeda dari aturan dunia kami. Mereka melangkah ke tengah kampung bunian. Rumah-rumah kayu bercahaya lembut di bawah cahaya bulan. Angin malam membawa aroma kantil dan melati. Bayangan-bayangan kecil yang sebelumnya tampak mengintai, kini menari-nari di sekeliling mereka seakan merayakan ikatan baru ini. Rangga menatap langit malam, melihat bintang-bintang berkilau di atas pepohonan. Sekalipun dunia ini asing, sekalipun ia tahu jalan pulang ke hidup lamanya kini tertutup, hatinya terasa damai. Saras menggenggam tangannya lebih erat, dan ia menyadari dunia mereka memang berbeda, tapi mereka memiliki satu hal yang sama, keberanian untuk memilih bersama. Malam itu, hutan, kampung bunian, dan Rangga yang dulu manusia biasa, semuanya bersatu dalam keheningan yang penuh misteri, namun hangat. Cinta dan keberanian telah menutup jarak antara dua dunia, meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Meski dunia manusia tak lagi mengingatnya, Rangga dan Saras kini hidup sebagai satu dalam dua dunia yang berbeda. Dan di tengah senyap, di balik pepohonan dan cahaya bulan yang lembut, terdengar bisikan halus. Cinta yang tulus selalu menemukan jalannya.